Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Permata Kasinta dari kelas PM 2022B dengan NIM terakhir 105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan saya ujian akhir semester geometri analitik. Sebelum itu, ini adalah pekerjaan saya untuk yang nomor 1. Ini untuk yang nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Yang pertama, untuk nomor 1, jika garis G dengan persamaan 4x plus y min 12 sama dengan 0 memuat salah satu sisi persegi panjang, dan garis H dengan persamaan 3x min 2y plus 2 sama dengan 0 memuat salah satu diagonal persegi panjang. A. Tentukan 3 persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang tersebut. B. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Jadi, diketahui garis G 4x plus y min 12 sama dengan 0 memuat salah satu sisi persegi panjang, dan garis H 3x min 2y plus 2 sama dengan 0 memuat salah satu diagonal persegi panjang. Jika digambarkan akan seperti ini. Ini garis G dan ini garis H. Ditanya A. 3 persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang lainnya, dan B. Luas persegi panjang. Pertama A. Pertama yang dilakukan, misal garis L adalah garis yang melalui perpotongan garis G dan H serta tegak lurus garis G. Jadi posisi garis L itu di sini. Garis L bisa dituliskan G plus lambda H sama dengan 0, 4x plus y min 12 plus lambda 3x min 2y plus 2 sama dengan 0. Kita kelompokkan 4 plus 3 lambda x plus 1 min 2 lambda y min 12 plus 2 lambda sama dengan 0. Diperoleh gradien garis L sama dengan min 4 min 3 lambda per 1 min 2 lambda. Nah, karena garis L ini tegak lurus dengan garis G, maka gradien L kali gradien G sama dengan min 1. Gradien G adalah min 4. Menjadi min 4 kali min 4 16, min 3 lambda kali min 4 plus 12 lambda per 1 min 2 lambda sama dengan min 1. 16 plus 12 lambda sama dengan min 1 plus 2 lambda. Menjadi 10 lambda sama dengan min 17. Lambda sama dengan min 17 per 10. Substitusi nilai lambda ke persamaan garis L. X plus y min 12 plus 3x min 2y plus 2 sama dengan 0.
40x plus 10y min 120 min 51x plus 34y min 34 sama dengan 0. 40x min 51x sama dengan min 11x plus 10y plus 34y sama dengan 44y min 120 min 34 sama dengan min 154 sama dengan 0. Disederhanakan menjadi min x plus 4y min 14 sama dengan 0. Dikalikan dengan min 1 menjadi x min 4y plus 14 sama dengan 0. Diperoleh garis L adalah x min 4y plus 14 sama dengan 0. Tuliskan di sini. X min 4y plus 14 sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, misal garis H ini memotong sumbu X, maka garis H memotong X di titik A dengan absis 0. Artinya 0 Y A. Sehingga koordinat titik A kita substitusi nilai X-nya ke persamaan garis H. 3 kali 0 min 2y plus 2 sama dengan 0. 3 kali 0 0 min 2y plus 2 sama dengan 0. Min 2y sama dengan min 2, y sama dengan 1. Diperoleh titik A adalah 0,1. Ditulis di sini 0,1. Selanjutnya dicari garis yang sejajar dengan garis G melalui titik A. Jadi garis tersebut di sini. Dimisalkan garis ini adalah garis K. Misal garis K adalah garis yang sejajar dengan garis G dan sejajar dan melalui titik A. Jadi garis K Y min YA sama dengan gradien. Karena sejajar dengan garis G, maka gradien garis K itu sama dengan garis G. Gradien garis G itu sama dengan min 4. Jadi gradien garis K juga min 4 kali X min XA. Y min 1 sama dengan minus 4 X min 0. Y min 1 sama dengan min 4X. 4X plus Y min 1 sama dengan 0. Diperoleh garis K adalah 4X plus Y min 1 sama dengan 0. Ditulis di sini persamaan garis K. 4X plus Y min 1 sama dengan 0. Selanjutnya
dicari garis yang tegak lurus dengan garis G dan melalui titik A. Jadi garis tersebut ada di sini. Kita misalkan garis ini adalah garis J. Misal garis J adalah garis yang tegak lurus dengan garis G dan melalui titik A 0,1. Karena tegak lurus, maka gradien garis J itu gradien garis G kali gradien garis J sama dengan -1. Gradien garis G adalah -4 dikali gradien garis J sama dengan -1. Maka gradien garis J adalah 1/4. Sehingga persamaan garis J, Y min YA sama dengan gradien garis J kali X min XA. Y min 1 sama dengan 1/4 X sama dengan 1/4 X min 0. Y min 1 sama dengan 1/4 X min 1/4 X plus Y min 1 sama dengan 0. Dikalikan minus 4 menjadi X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Diperoleh garis J adalah X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Tulis di sini persamaan garis J adalah X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Nah, jadi 3 persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang lainnya adalah garis L dengan persamaan X min 4Y plus 14 sama dengan 0, garis K dengan persamaan 4X plus Y min 1 sama dengan 0, dan garis J dengan persamaan X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Selanjutnya untuk yang B, luas persegi panjang. Nah, untuk menentukan luas persegi panjang, maka harus mengetahui panjang dan lebar. Misal ini adalah panjang dan ini adalah lebar. Yang pertama, menentukan panjang. Nah, cara menentukan panjang kita bisa dengan menghitung jarak titik A ke garis L. Dengan rumus jarak sama dengan AXA plus BYA plus C per plus minus A kuadrat plus B kuadrat. A garis L 1 kali XA 0 L min 4 minus 4 YA 1 plus 14 per plus minus 1 kuadrat plus min 4 kuadrat sama dengan 1 kali 0 0 min 4 kali 1 minus 4 plus 14 maka 10 plus minus 1 kuadrat 1 min 4 kuadrat 16 plus 1 sama dengan akar 17. Diperoleh panjangnya adalah 10 per akar 17. Ditulis di sini panjang sama dengan 10 per akar 17.
Selanjutnya menentukan lebar. Lebar dapat dihitung dengan cara menghitung jarak titik A ke garis G. Menentukan lebar. Dengan rumus jarak empat dikali 0 plus 1 dikali 1 minus 12 per 4 kuadrat plus 1 kuadrat. 4 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, min 12, min 11 per 4 kuadrat 16 plus 1 kuadrat 1, 16 tambah 1, 17, akar 17. Ini karena mutlak maka menjadi 11 per akar 17. Jadi lebarnya adalah 11 per akar 17. Selanjutnya menentukan luas. Luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 10 per akar 17 dikali lebarnya 11 per akar 17. Dikalikan 10 kali 11, 110 per akar 17 kali akar 17 adalah 17. Jadi luas persegi panjang adalah 110 per 17. Selanjutnya untuk nomor 2, diketahui titik O 0,0 dan garis G 4x plus y min 12 sama dengan 0. Tentukan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G. Ketahui titik O 0,0 dan garis G 4x plus y min 12 sama dengan 0. Kitanya tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap O, titik O sama dengan jaraknya ke garis G. Ini titik O 0,0, ini garis G. Jadi dicari tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik O itu sama dengan ke garis G. Misal diambil sebarang titik pada titik-titik tersebut. Misal titik T. Sehingga menghitung jarak titik T ke titik O itu sama dengan jarak titik T ke garis G. Jarak titik T ke garis G 4 dikali XT, terus kan rumusnya aja dulu. A XT plus B YT plus C per A kuadrat plus B kuadrat sama dengan X T min XO kuadrat plus Y T min YO kuadrat 4 dikali XT plus 1 dikali YT min 12 per 4 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan XT min 0 kuadrat ditambah YT min 0 kuadrat, beroleh 4XT plus 1 YT min 12 per akar 17 sama dengan akar
xt kuadrat ditambah yt kuadrat. Nah, kedua ruas kita kalikan kuadrat menjadi 4xt plus 1yt min 12 kuadrat per akar 17 dikuadratkan menjadi 17 sama dengan akar dikuadratkan, akarnya hilang, selanjutnya kedua ruas dikalikan dengan 17 menjadi 4xt plus 1yt min 12 kuadrat sama dengan 17 dikali xt kuadrat ditambah yt kuadrat, sehingga tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G adalah jadi persamaan tempat kedudukan tersebut adalah 4x plus y min 12 kuadrat sama dengan 17 kali x kuadrat plus y kuadrat. Nomor 3, diketahui bidang W dengan persamaan X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0 dan bidang V dengan persamaan 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ serta tegak lurus bidang V. Diketahui bidang W dengan persamaan X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Bidang V dengan persamaan 2x plus 3y min z min 4 sama dengan 0 dan bidang YOZ. Ditanya persamaan bidang yang melalui garis potong bidang V dan bidang YOZ serta tegak lurus bidang V. Misal bidang H adalah bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ. Bidang YOZ itu adalah X sama dengan 0. W plus lambda X plus Y plus Z plus 1 plus lambda X sama dengan 0. Dikelompokkan X-nya 1 plus lambda X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Nah, karena bidang H ini tegak lurus dengan bidang V, maka sebelum itu bilangan arah bidang V adalah 2, 3, minus 1. Nah, karena bidang H tegak lurus bidang V, maka 1 plus lambda kali 2 plus 3 minus 1 sama dengan 0. 1 plus lambda kali 2, 2 plus 2 lambda plus 3 minus 1 sama dengan 0. Peroleh 2 lambda sama plus 4 sama dengan 0. 2 lambda sama dengan minus 4, lambda sama dengan minus 2. Selanjutnya substitusi nilai lambda ke persamaan bidang H. X plus Y plus Z plus 1 plus
lambda X sama dengan 0, X plus Y plus Z plus 1 min 2X sama dengan 0, X min 2X sama dengan min X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ serta tegak lurus bidang V adalah, jadi persamaan bidang tersebut adalah min X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Nomor 4, diketahui bidang V dengan persamaan X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0 dan bola B dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2X plus 4Y plus 4Z min 16 sama dengan 0. Bidang V dan bola B berpotongan pada sebuah lingkaran K. Tentukan panjang jari-jari lingkaran K dan pusat lingkaran K. Diketahui bidang V X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0 dan bola B X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2X plus 4Y plus 4Z min 16 sama dengan 0 berpotongan pada sebuah lingkaran K. Ditanya panjang jari-jari dan titik pusat lingkaran K. Jawab. Kita gambarkan terlebih dahulu. Bola B bidang V berpotongan pada sebuah lingkaran K. Dicari panjang jari-jari dan titik pusat lingkaran K. Jari-jari. Dimisalkan titik pusat lingkaran K adalah titik P. Panjang jari-jari lingkaran K adalah R kecil. Lalu kita bisa mendapatkan jari-jari lingkaran K dengan konsep Pitagoras. Nah, jadi jari-jari lingkaran K itu dapat diketahui dengan konsep Pitagoras. Yang pertama kita akan mencari titik pusat bola. Misal titik tersebut adalah titik M. Titik pusat bola akan digunakan untuk mencari jarak titik dari titik M ke bidang V. Lalu selanjutnya mencari jari-jari bola. Misal R besar. Yang pertama menentukan jari-jari bola terlebih dahulu. Jari-jari bola. Nah, rumus jari-jari bola adalah akar 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat plus 1/4 C kuadrat min D. 1/4 A-nya adalah 2 kuadrat plus 1/4 4 kuadrat plus 1/4 4 kuadrat min 16. 2 kuadrat yaitu 4 4/4 sama dengan 1 ditambah 4 kuadrat adalah 16 16/4 adalah 4 4 kuadrat 16 16/4 4 plus 16. Akar 1 plus 4 5 5 plus 4 9 9 plus 16 adalah 25. Akar 25 adalah 5. Ditulis di sini, jadi jari-jari bola B adalah 5. Lalu yang kedua, menentukan titik pusat bola. Menentukan
titik pusat bola. Titiknya adalah titik M. Rumusnya adalah min 1/2A, min 1/2B, min 1/2C. Titik M, min A-nya adalah 2, min 2/2, B-nya adalah 4, min 4/2, C-nya adalah 4, min 4/2. Titik M, min 1, min 2, min 2. Jadi titik pusat bola adalah titik M, min 1, min 2, min 2. Selanjutnya menentukan jarak titik M ke bidang V. Jarak titik M ke bidang V. AXM plus BYM plus CZM plus D A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. 1 dikali minus 1 ditambah 2 dikali minus 2 ditambah 2 dikali minus 2 plus 0 per plus minus 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat. 1 kali minus 1 minus 1 ditambah 2 kali minus 2 ditambah 2 kali minus 2 tambah 0 plus minus 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 1 9. Minus 1 minus 2, oh maaf ini salah ya, ini 2 kali minus 2 itu minus 4, 2 kali minus 2 itu minus 4. Minus 1 ditambah minus 4 sama dengan minus 5 ditambah minus 4 sama dengan minus 9. Minus 9 per 3. Jadi jaraknya adalah 9 per 3 sama dengan 3. D sama dengan 3. Jarak titik M ke bidang V adalah 3. Nah, sudah ditemukan R-nya, D-nya. Kita mencari R kecil. Dengan rumus Pythagoras, R kecil kuadrat sama dengan R besar kuadrat minus D kuadrat. R sama dengan akar R kuadrat minus D kuadrat. R sama dengan R besar kuadrat sama dengan 5 minus 3 kuadrat. 25 minus 9. R sama dengan akar 16. R sama dengan 4. Diperoleh jari-jari lingkarannya adalah 4. Selanjutnya mencari titik pusat lingkaran K. Nah, seperti yang kita tahu, garis MP ini itu tegak lurus dengan bidang V. Maka bilangan arah bidang garis MP, maka bilangan arah garis MP itu sama dengan bilangan arah bidang V. Jadi bilangan arah garis MP adalah 1, 2, 2. Sehingga X min XM per 1 sama dengan Y min YM per 2 sama dengan Z min ZM per 2. X min XM nya adalah minus 1, jadi plus 1 per 1 sama dengan Y minus 2 menjadi plus 2 per
2 sama dengan Z plus 2 per 2. Ini sama dengan lambda. Jadi X plus 1 sama dengan lambda. X sama dengan lambda min 1. Y plus 2 sama dengan 2 lambda. Y sama dengan 2 lambda minus 2. Z plus 2 sama dengan 2 lambda, Z sama dengan 2 lambda minus 2. Selanjutnya, dari ini itu lambda min 1 dikalikan 1 tambah 2 lambda min 2 dikalikan 2 tambah 2 lambda min 2 dikalikan 2 sama dengan 0. Peroleh lambda min 1 plus 4 lambda min 4 plus 4 lambda min 4 sama dengan 0. Lambda tambah 4 lambda tambah 4 lambda sama dengan 9 lambda. Minus 1 minus 4 minus 4 sama dengan minus 9 sama dengan 0. 9 lambda sama dengan 9, lambda sama dengan 1. Diperoleh nilai lambda sama dengan 1. Nah, nilai lambda ini kita substitusikan untuk menentukan nilai X, Y, dan Z. Jadi, X sama dengan lambda minus 1 sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Lalu Y sama dengan 2 lambda min 2 sama dengan 2 kali 1, 2 min 2 sama dengan 0. Z sama dengan 2 lambda minus 2 sama dengan 2 kali 1, 2 minus 2 sama dengan 0. Diperoleh titik pusat lingkaran K adalah titik, kita misalkan titik awal dari titik P. Jadi titik pusat lingkaran K adalah titik P dengan 0,0,0. Jadi panjang dari jari lingkaran K adalah 4 dan titik pusat lingkaran K adalah 0,0,0. Selanjutnya untuk yang nomor 5, diketahui parabola dengan persamaan x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0 dan garis G dengan persamaan 2y min 3x plus 1 sama dengan 0. Tentukan A. Titik puncak, titik fokus, persamaan sumbu simetri, dan persamaan direktrik parabola. B. Persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Diketahui parabola dengan persamaan x kuadrat plus 2x plus 4y minus 7 sama dengan 0. Garis G dengan persamaan 2y minus 3x plus 1 sama dengan 0. Ditanya A. Titik puncak, titik fokus, persamaan sumbu simetri, dan persamaan direktrik parabola. B. Persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Jawab A. Yang pertama, mengubah persamaannya. Sama dengan 0. X kuadrat plus 2x sama dengan minus 4y minus 4y plus 7. X kuadrat plus 2x itu bisa diperoleh dari x plus 1 kuadrat minus 1. Nah, lalu yang minus 4y plus 7 itu bisa diperoleh dari min 4 kali y min 2 min 1. Nah, karena ini kedua ruas memiliki minus 1, jadi bisa dihilangkan menjadi x plus 1 kuadrat sama dengan minus 4y minus 2. Nah, dari bentuk persamaan ini itu bisa diperoleh A sama dengan minus 1, B sama dengan 2, dan P sama dengan 1. Dan parabola membuka ke bawah. Ditulis di sebelah sini. Parabola membuka ke bawah. A sama dengan minus 1,
B sama dengan 2, P sama dengan 1. Nah, dari yang diperoleh, kita bisa mengetahui untuk titik puncak, misal titik A. Adalah titik puncak itu sama dengan A, B. Maka titik A adalah minus 1,2. Lalu titik fokus, misal titik B. Karena membuka ke bawah, B-nya dikurangi dengan P. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan titik B adalah minus 1,1. Lalu selanjutnya sumbu simetri. Persamaan sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Persamaan direktriknya adalah Y sama dengan B plus P. Y sama dengan 2 plus 1, Y sama dengan 3. Jadi untuk yang A, titik puncaknya adalah titik A minus 1,2. Lalu titik fokusnya adalah titik B minus 1,1. Persamaan sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Persamaan direktriknya adalah Y sama dengan 3. Selanjutnya untuk yang B, persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Kita cari terlebih dahulu gradien garis G. 2Y minus 3X plus 1 sama dengan 0. 2Y sama dengan 3X minus 1. Y sama dengan 3X minus 1 per 2. Gradien garis G adalah 3 per 2. Nah, karena garis singgung tersebut tegak lurus dengan garis G, misal garis singgung tersebut adalah garis H. Garis singgungnya adalah garis H. Maka gradiennya itu gradien G dikali gradien H itu sama dengan minus 1. Gradien G adalah 3 per 2 dikali gradien H sama dengan minus 1. Maka diperoleh gradien garis H adalah minus 2 per 3. Tulis gradien garis H sama dengan minus 2 per 3. Persamaan garis singgung parabola yang diketahui gradiennya dapat ditulis dengan rumus Y min B sama dengan gradien kali X min A dikali gradien kuadrat dikali P. Diperoleh Y min B nya tadi 2 sama dengan gradiennya minus 2 per 3 dikali X plus 1 minus 2 per 3 kuadrat dikali 1. Y minus 2 sama dengan minus 2 per 3 X minus 2 per 3 kuadrat 4 minus 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9. Kedua ruas dikalikan 9 sehingga 9Y minus 18 sama dengan minus 6X minus 6 plus 4. 9Y minus 18 sama dengan
minus 6. X minus 6 plus 4 sama dengan minus 2. Persamaan garis H adalah 6x plus 9y minus 18 plus 2 sama dengan minus 16 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G adalah 6x plus 9y minus 16 sama dengan 0. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.